Bolo horor. Followers yang masih setia begadang di jam-jam rawan pikiran. Kalau kamu lagi dengerin ini sendirian, lampu kamar redup dan di luar rumah tiba-tiba sunyi nggak wajar, dengerin baik-baik. Karena cerita ini bukan soal rumah angker, bukan juga soal kuburan tua, tapi soal pos ronda kecil yang mungkin pernah kamu lewatin tanpa rasa takut sama sekali. Di sebuah kampung tua di pinggiran kota, ada satu pos ronda yang berdiri miring. Kayu-kayunya lapuk, atap sengnya berisik tiap kena angin malam. Pos ronda itu sudah lama ditinggalkan. Nggak ada jadwal ronda, nggak ada kentongan, nggak ada kursi plastik. Bahkan, lampu bohlamnya sudah pecah bertahun-tahun lalu. Tapi anehnya bolo horor, setiap jam 12 malam tepat, lampu pos ronda itu selalu menyala. Awalnya warga nganggep itu cuma cerita kosong. Katanya, paling anak-anak iseng, paling listrik bocor, atau cuma pantulan lampu motor. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Raka pulang kerja lembur dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jam di dashboard motornya menunjuk 23.58 malam. Jalan kampung sepi, hanya suara mesin motornya yang menemani. Begitu mendekati tikungan kecil, Raka refleks melambat karena pos ronda itu yang biasanya gelap dan hitam, malam itu masih mati. Namun saat jarum jam motornya bergeser ke 0000, klik, lampu di pos ronda itu menyala. Bukan berkedip, bukan redup, tapi menyala terang, stabil, seperti baru diganti. Raka spontan berhenti. Perasaan lampunya udah nggak ada, gumamnya. Ia turun dari motor, melangkah pelan. Dan saat itu, dia sadar satu hal yang bikin tengkuknya dingin. Lampu itu bukan bohlam putih, cahayanya kuning pucat, seperti lampu minyak tua. Dan dari dalam pos ronda, terdengar suara orang batuk pelan. Bolo horor. Pos ronda itu kosong bertahun-tahun. Nggak ada yang jaga, nggak ada yang berani duduk lama. Tapi malam itu, Raka jelas mendengar suara manusia. "Permisi," panggilnya ragu. Suara batuk itu berhenti. Lalu, terdengar suara kayu digeser. Seperti ada seseorang berdiri dari bangku panjang. Raka ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dan dari balik cahaya lampu kuning itu, muncul sosok laki-laki tua. Pakai seragam ronda zaman dulu, topi lusuh, sarung diselempangkan. Wajahnya pucat, keriput, dan matanya kosong tanpa fokus. "Telat, Nak," kata kakek itu pelan. Raka menelan ludah. "Telat apa, Kek?" Kakek itu menoleh ke jam dinding di pos ronda. Jam tua, tanpa baterai. Jarumnya berhenti di angka 12. "Gantian ronda," jawabnya. Saat itu, angin malam berhenti, suara serangga hilang, dan Raka sadar dia sendirian di jalan, tapi merasa diperhatikan dari segala arah. Saya cuma lewat, Kek," katanya gugup. Kakek itu tersenyum tipis, senyum yang bukan ramah, tapi seperti lega. "Bagus," katanya, "berarti aku bisa pulang." Lampu pos ronda itu tiba-tiba berkedip, dan dalam sekejap, Raka melihat sesuatu yang bikin jantungnya hampir copot. Di dalam pos ronda, bukan cuma ada satu kakek, ada 4 orang, duduk berjajar, seragam ronda tua, wajah pucat semua, dan semuanya menoleh ke arah Raka bersamaan. "Gantian ronda sudah datang," kata mereka serempak. Lampu langsung padam, gelap total. Raka berteriak, meloncat ke motor dan tancap gas tanpa berani menoleh lagi. Besok paginya, Raka jatuh sakit, demam tinggi, ngigau, mulutnya terus mengulang satu kalimat. "Jam 12, aku nggak mau ronda." Warga kampung mulai resah, dan akhirnya seorang sesepuh kampung buka suara. Dulu beberapa tahun lalu, pos ronda itu pernah dijaga ketat karena sering terjadi maling, dan satu malam
4 petugas ronda dibantai saat bertugas. Mayat mereka ditemukan duduk rapi di pos ronda, masih memegang kentongan. Sejak malam itu, jam ronda tidak pernah berganti dan mereka menunggu pengganti. Bolo horor. Sejak kejadian Raka, lampu pos ronda itu bukan cuma menyala jam 12 malam. Kadang menyala jam 1 malam, kadang jam 2 malam. Dan beberapa warga bersumpah melihat ada orang duduk di sana, menunggu kalau ada yang berhenti terlalu lama. Kalau kamu sering pulang malam bolo horor dan di kampungmu masih ada pos ronda tua, tolong ingat satu hal. Jangan pernah berhenti tepat jam 12 malam dan jangan pernah menjawab kalau ada yang manggil kamu buat ronda. Karena bisa jadi mereka cuma ingin pulang. Bolo horor. Kalau tadi kamu pikir terornya berhenti di situ, kamu keliru. Karena setelah kejadian Raka, pos ronda itu tidak lagi cuma sekedar menyala. Ia seperti hidup kembali. 3 malam setelah Raka jatuh sakit, warga mulai mencium bau aneh dari arah pos ronda. Bukan bau bangkai, bukan juga bau kayu lapuk, tapi bau kopi pahit yang baru diseduh. Padahal tidak ada listrik, tidak ada orang, dan setiap bau itu muncul, lampu pos ronda pasti menyala. Seorang ibu penjual sayur, Bu Narti, adalah orang pertama yang berani mendekat. Jam menunjukkan 00:07. Ia tidak berniat berhenti, hanya lewat. Tapi saat melewati pos ronda itu, ia mendengar suara kentongan dipukul pelan. Tok. 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 Irama ronda lama. Bu Narti menoleh sekilas, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di bangku pos ronda, duduk 4 bayangan hitam. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas kakinya, tapi masing-masing memegang kentongan. Bu Narti berlari. Besok paginya, ia ditemukan duduk di dapur rumahnya, menatap kosong ke arah tembok. Sejak itu, ia tidak pernah mau keluar rumah setelah maghrib. Kalau ditanya kenapa, jawabannya selalu sama. Mereka masih nunggu, belum boleh ditinggal. Warga akhirnya sepakat, pos ronda itu harus dihancurkan. Kayunya dibongkar, atap seng dilepas, tiangnya dicabut. Tapi anehnya bolo horor, setiap pagi setelah dibongkar, pos ronda itu selalu kembali utuh. Kayu kembali ke tempatnya, atap seng terpasang rapi, dan di tengahnya, lampu itu kembali menggantung. Sampai akhirnya, sesepuh kampung bernama Mbah Wiryo turun tangan langsung. Malam itu, ia datang membawa kemenyan, air bunga, dan 1 kentongan tua. Kentongan yang sama dengan yang ditemukan di TKP pembantaian dulu. Jam hampir menunjukkan 00:00. Warga mengintip dari balik rumah. Tak ada yang berani mendekat. Mbah Wiryo duduk di depan pos ronda. Ia tidak membaca doa keras-keras, hanya berbisik pelan. Dan saat jam tepat menunjukkan 12 malam, lampu pos ronda menyala lebih terang dari biasanya. Satu persatu, 4 sosok itu muncul. Kali ini jelas. Baju ronda koyak, wajah lebam, mata cekung, darah kering masih menempel di leher dan dada mereka. Kami belum selesai.
kata salah satu. Bahwiryo mengangguk. Karena kalian tidak pernah pulang, jawabnya pelan. Lampu berkedip. Angin malam berputar di sekitar pos ronda. Dan saat itu, terdengar suara lain. Bukan suara orang tua, tapi suara anak muda. Suara yang dikenal warga. Suara Raka. Raka muncul dari balik gelap. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berjalan pelan ke arah pos ronda. Gantian ronda, katanya lirih. Warga menahan nafas. Bahwiryo langsung berdiri. Belum waktunya, katanya tegas. Keempat sosok itu tersenyum. Kami sudah ada yang siap menggantikan, kata mereka. Dan tiba-tiba, lampu pos ronda padam total. Keesokan paginya, Raka menghilang. Motornya ditemukan terparkir rapi, tepat di depan pos ronda. Lampunya menyala. Sejak malam itu, warga menyadari satu pola. Setiap kali ada orang berhenti dan menoleh ke pos ronda saat jam 12 malam. Beberapa hari kemudian, ada satu orang yang tidak pernah keluar rumah lagi. Bukan mati, bukan hilang, tapi seperti tidak pernah benar-benar bangun. Dan sekarang, bolo horor. Pos ronda itu tidak lagi menunggu jam 12. Kadang lampunya menyala saat kamu hanya lewat pelan. Seolah bertanya, "Kamu mau gantian?" Bolo horor yang membuat pos ronda itu benar-benar berbahaya bukan cuma arwah penjaganya, tapi ritual yang gagal. Setelah Raka menghilang, warga kampung akhirnya jujur. Selama ini, mereka tahu pos ronda itu tidak kosong. Dan mereka juga tahu cara agar lampu itu tidak menyala. Tapi caranya tidak pernah diceritakan ke orang luar. Dulu, setiap malam Jumat Kliwon, 4 orang laki-laki dewasa wajib duduk di pos ronda itu. Bukan untuk ronda maling, tapi untuk menemani yang belum pulang. Mereka tidak boleh bicara, tidak boleh menoleh, tidak boleh berdiri sebelum jam 1 malam. Dan yang paling penting, tidak boleh kurang dari 4 orang. Kenapa 4, bolo horor? Karena malam pembantaian itu ada 4 penjaga. Dan satu aturan lama mengatakan, yang mati saat tugas harus ditunggui sampai digantikan. Bukan digantikan orang hidup, tapi digantikan kehadiran. Ritual ini berjalan puluhan tahun. Lampu pos ronda tidak pernah menyala sendiri. Tidak ada suara kentongan, tidak ada penampakan. Sampai satu malam, 4 orang itu tidak datang. Malam itu hujan deras, angin kencang, dan salah satu penjaga berkata, "Ah, sekalinya apa-apa." Jam 12 lewat begitu saja, dan sejak malam itulah lampu mulai menyala sendiri. Bahwiryo akhirnya mengaku, "Yang kita jaga bukan arwah," katanya lirih, "tapi janji. Janji bahwa pos itu tidak akan pernah kosong." Malam ke-7 setelah Raka menghilang, Bahwiryo mengumpulkan warga. Ia bilang terus terang, kalau ritual tidak dikembalikan, pos itu akan mulai memilih sendiri. Dan tanda-tandanya sudah muncul. Beberapa orang mulai bermimpi sama. Mimpi duduk di pos ronda, lampu kuning menyala, 4 orang tua di depan mereka, dan satu suara selalu berkata, "Kurang 1." Seorang pemuda bernama Dian adalah yang pertama menjawab mimpi itu. Ia bermimpi, dan dalam mimpinya, ia mengangguk. Besok paginya, Dian ditemukan duduk di pos ronda. Masih hidup, masih bernafas, tapi matanya kosong. Dan sejak hari itu,
Setiap jam 12 malam, Dian selalu ada di sana. Ia tidak makan, tidak tidur. Kalau diajak bicara siang hari, ia hanya menjawab satu kalimat, "Nanti jam ronda." Bolo horor, itulah yang terjadi kalau seseorang menerima giliran. Tubuhnya masih di dunia, tapi waktunya berhenti di jam 12 malam. Mbah Wiryo tahu Dian bukan satu-satunya, dan ia tahu kalau sudah ada satu yang siap, mereka akan mencari 3 lagi. Sejak itu bolo horor, setiap orang yang bermimpi pos ronda akan menghilang satu persatu dari dunia malam. Bukan mati, bukan kerasukan, tapi dipinjam waktunya. Dan sekarang bolo horor, kalau kamu masih dengerin ini dan merasa malam-malam ini kamu sering terbangun jam 11.58 tanpa alasan, atau kamu pernah bermimpi duduk di tempat yang terang tapi sunyi, tolong ingat satu hal, jangan pernah mengangguk. Karena begitu kamu setuju, jam hidupmu akan berhenti di pos ronda itu. Bolo horor, selama ini warga selalu bilang penjaga ronda yang dibantai itu 4 orang. Tapi itu bukan angka yang sebenarnya. Mbah Wiryo duduk sendirian di rumahnya malam itu. Lampu temaram, jam dinding berdetak pelan. Jam menunjukkan 23.55. Ia tahu malam ini ritual harus dilakukan kembali, atau pos ronda itu akan mulai mengambil sendiri. Ia membuka kotak kiwa tua. Di dalamnya ada buku catatan ronda. Kertasnya menguning, tulisan tangan lama. Dan di halaman malam pembantaian itu tertera 5 nama, bukan 4. Yang kelima tidak pernah disebut warga, karena yang kelima bukan petugas ronda. Ia adalah orang yang seharusnya menggantikan, tapi datang terlambat. Namanya Sastro, pemuda kampung, baru pulang merantau. Malam itu ia berjalan ke pos ronda karena mendengar suara kentongan. Dan saat sampai, ia melihat 4 orang sudah tergeletak tak bernyawa. Dalam panik, Sastro duduk di bangku ronda. Tanpa sadar, ia mengambil giliran. Pembunuh datang kembali, dan Sastro menjadi korban kelima. Tapi karena ia bukan penjaga resmi, namanya tidak dicatat. Arwahnya tidak pernah dihitung. Sejak itulah bolo horor, ritual selalu kurang 1. 4 orang duduk menemani 5 yang mati. Dan pos ronda itu tidak pernah benar-benar puas. Malam ini, Mbah Wiryo tahu kebenarannya. Kalau ritual mau selesai, harus ada 5 orang, bukan 4. Jam menunjukkan 23.59. Lampu pos ronda menyala bahkan sebelum jam 12. Satu persatu, sosok itu muncul. 4 penjaga ronda dan 1 pemuda muda. Wajah Sastro masih seperti malam kematiannya. Dian sudah duduk di sana. Ia berdiri pelan. "Kurang 4, katanya datar. Mbah Wiryo menelan ludah. Ia mengerti sekarang. Pos ronda itu tidak mencari pengganti ronda. Ia mencari pengganti korban. Warga mulai panik. Siapa yang mau duduk? Siapa yang mau menjaga? Tak ada yang bergerak. Dan saat itulah, lampu rumah warga mulai mati satu persatu. Gelap menyebar dari pos ronda. Seperti malam ditarik ke tengah kampung. Suara kentongan terdengar. Tok, tok, tok. Bukan tanda bahaya, tapi tanda mulai jaga. Mbah Wiryo berdiri. "Aku yang duduk," katanya. Warga teriak, tapi ia hanya tersenyum. "Ini tugasku, dari dulu." Ia duduk di bangku ronda.
lampu menyala lebih terang. Satu sosok penjaga menepuk bahunya. Masih kurang 3. Dan saat itulah, Dian menoleh ke arah rumah warga. Matanya akhirnya fokus. Yang mimpi akan datang sendiri, katanya. Bolo horor, malam itu 3 rumah lampunya menyala sendiri tepat jam 12 malam. Dan besok paginya, 3 orang tidak pernah bangun dari tidurnya. Tubuh mereka hidup, tapi jam mereka sudah ditinggal. Sekarang, pos ronda itu dijaga 5 orang setiap malam, dan lampunya tidak pernah mati lagi. Kalau kamu sekarang dengar suara kentongan pelan dan merasa nama kamu disebut tanpa suara, jangan menoleh. Karena yang kelima selalu butuh teman baru. Bolo horor, bertahun-tahun telah berlalu sejak malam itu. Kampung itu berubah, jalannya diaspal, rumah-rumah direnovasi, anak-anak baru lahir tanpa tahu apa-apa. Tapi pos ronda itu tidak pernah direnovasi. Ia dibiarkan tua, miring, kayunya tetap lapuk. Karena warga tahu satu hal, kalau pos ronda itu terlihat baru, orang akan duduk terlalu lama. Dan itu berbahaya. Sekarang tidak ada lagi jadwal ronda tertulis. Tidak ada kentongan di pukul siang hari. Tidak ada yang membicarakan penjagaan malam. Tapi setiap orang dewasa di kampung itu tahu, jam 11:30 malam, mereka harus sudah di dalam rumah. Pintu tertutup, lampu redup, dan tidak ada yang melihat keluar jendela. Lampu pos ronda itu menyala setiap malam. Bukan karena listrik, tapi karena waktu berhenti di sana. Anak-anak kecil sering bertanya, kenapa lampunya nggak pernah mati? Orang tua hanya menjawab, biar kampung kita tetap aman. Dan mereka tidak berbohong. Sejak pos ronda itu dijaga, tidak pernah ada maling, tidak pernah ada orang hilang, kecuali yang dipilih. Beberapa tahun kemudian, seorang pendatang menyewa rumah di ujung kampung. Ia bekerja malam, tidak tahu aturan. Malam pertamanya pulang jam 12 lewat. Ia melihat pos ronda itu terang. Dan seperti orang normal, ia berhenti. Ia duduk, menghela nafas, merokok, lalu berkata pelan, "Sepi juga ya kampung sini." 5 orang menoleh bersamaan. Bukan dengan wajah marah, bukan dengan teriakan, tapi dengan lega. "Gantian sudah datang," kata salah satu. Pendatang itu ditemukan pagi harinya, duduk di bangku pos ronda, masih hangat, masih bernafas, tapi jam tangannya berhenti tepat di 00:00. Ia tidak mati, tapi tidak pernah pulang. Sejak itu, warga tahu pos ronda itu tidak lagi butuh korban penuh. Cukup 1 orang yang berhenti terlalu lama, 1 orang yang menjawab, 1 orang yang duduk. Dan sekarang, bolo horor, kenapa cerita ini tidak pernah ditulis? Karena tulisan bisa dibaca ulang, dipikirkan, diperdebatkan. Tapi suara hanya lewat, dan yang menunggu di pos ronda itu hanya mendengar. Kalau kamu dengar ini lewat rekaman, dan tiba-tiba jam di rumahmu terasa lambat, kalau kamu sadar lampu di luar rumahmu menyala, padahal tidak kamu nyalakan, jangan panik. Selama kamu tidak keluar, kamu masih aman. Ingat satu hal terakhir, bolo horor. Pos ronda itu bukan tempat berjaga, tapi tempat waktu menyerah.
Dan selama masih ada orang yang hidup, malam akan selalu butuh yang menunggu. Suara kentongan itu bukan panggilan, tapi pengingat bahwa tidak semua yang terang boleh didekati. Sampai di sini dulu cerita kita malam ini, Bolo Horor. Kalau kamu masih di luar rumah, cepat pulang. Dan kalau kamu melihat lampu kecil menyala sendirian, tolong jangan berhenti.